Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kalau kamu lagi nonton ini, kemungkinan besar kamu punya mimpi besar buat lanjutin kuliah ke luar negeri kan? Nah, saya ngerti banget gimana semangatnya, tapi hari ini kita bakal ngebongkar satu tahapan yang sering banget bikin pusing, yaitu legalisasi dokumen. Tenang aja, proses yang kelihatannya rumit ini bakal kita bedah sampai jadi super gampang dipahami. Ada satu pepatah yang bilang kalau proses persiapan studi ke luar negeri itu ibarat lari maraton yang butuh ketelitian ekstra. Dan itu bener banget. Ini tuh perjalanan panjang. Emang sih kadang terasa melelahkan. Tapi percayalah, kalau fondasi administrasi kamu udah kuat dan bener sejak awal, garis finishnya alias kampus impian kamu, itu 100% bisa kamu capai. Nah, buat menangin maraton ini, kita punya 5 rute yang bakal kita lewati bareng. Pertama, ngebahas gerbang kuliah ke luar negeri. Kedua, soal wajibnya pakai penerjemah tersumpah dan ijazah. Ketiga, awas bahaya penerjemah biasa. Keempat, kita bakal masuk ke panduan praktis jalur apostil. Dan yang kelima, solusi paling cepat, aman, dan praktis. Yuk, langsung kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, gerbang kuliah ke luar negeri. Di gerbang awal ini, kampus-kampus internasional itu punya standar verifikasi dokumen yang ketat banget. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya mastiin nilai-nilai kamu dari Indonesia itu sah diakui di negara tujuan? Karena begini, tanpa validasi yang benar, buku rapor kamu yang nilainya luar biasa bagus itu jatuhnya cuma selembar kertas biasa. Nggak ada kekuatan hukumnya sama sekali di mata internasional. Lanjut ke poin kedua, ini hukumnya wajib banget ya, penerjemah tersumpah dan ijazah. Terus, apa sih rahasianya biar kertas itu punya kekuatan hukum penuh? Jawabannya, penerjemah tersumpah. Ingat ya, mereka ini bukan sekedar orang yang jago bahasa asing. Mereka ini beneran disumpah resmi sama pemerintah. Stempel basah dengan nomor SK resmi dari Kemenkumham, itulah yang jadi syarat mutlak alias tiket VIP kamu biar kedutaan mau memverifikasi dokumen kamu lebih lanjut. Lalu dokumen apa aja nih yang perlu diproses? Udah pasti buku rapor dong. Tapi tolong ingat baik-baik, jangan sampai ijazah kamu ketinggalan. Termasuk juga dokumen pendukung lain kayak akte kelahiran, kartu keluarga, sampai surat rekomendasi. Kenapa ini krusial banget? Soalnya, waktu dokumen ini diterjemahkan dengan benar, kamu otomatis ngebuka pintu buat hal-hal besar. Kayak menuhin syarat beasiswa top sekelas LPDP atau AS, bikin proses visa jauh lebih cepat, dan pastinya ngebuktiin kredibilitas akademik kamu secara global. Sekarang, masuk ke bagian ketiga. Tolong perhatikan baik-baik ya, awas bahaya penerjemah biasa. Gini, banyak banget calon mahasiswa yang akhirnya tergiur pakai jasa penerjemah biasa, karena harganya emang jauh lebih murah. Tapi jujur, ini jebakan yang bahaya banget. Hasil penerjemah biasa itu sifatnya cuma buat informasi aja, nol kekuatan hukum, dan risiko ditolak sama kedutaan itu tinggi banget. Beda cerita kalau pakai penerjemah tersumpah. Kamu dapat SK Kemenkumham dan cap basah yang bikin terjemahan itu validitasnya setara dengan dokumen aslinya. Bikin hati tenang banget kan? Bayangin aja risiko fatalnya kalau kamu iseng ambil jalan pintas. Dokumen kamu kemungkinan besar bakal langsung ditolak di tahap awal verifikasi. Tahu kan artinya apa? Kamu harus ngulang semuanya benar-benar dari nol. Ini bakal nguras dompet, buang-buang waktu yang berharga, dan yang paling parah, jadwal pendaftaran kamu bisa berantakan total. Oke, kita masuk ke poin keempat, panduan praktis jalur apostil. Biar makin semangat, kita bahas persiapannya. Sebelum kamu berurusan sama sistem pemerintah, fisik dokumen kamu harus sempurna. Harus bersih, nggak ada kerusakan sedikit pun, dan wajib banget ada stempel basah asli dari sekolah. Nah, ada tips praktis nih biar cepat. Selalu pakai flatbed scanner, jangan cuma asal foto pakai HP. Dan pastiin stempel sekolahnya nggak kepotong. Dokumen yang super rapi dan bersih ini bakal ngebantu penerjemah tersumpah nyusun draft yang super akurat tanpa hambatan. Kalau fisik udah siap, langkah selanjutnya jadi jauh lebih gampang. Karena Indonesia sekarang udah tergabung di konvensi apostil. Tinggal ikutin 4 langkah ini. Pertama, kirim file scan aslinya ke penerjemah tersumpah. Kedua, setelah terjemahannya beres, langsung ajuin permohonan sertifikat lewat situs AHU online. Ketiga, bayar biaya PNBP ke kas negara. Dan keempat, tinggal ambil deh fisik sertifikatnya di kantor wilayah Kemenkumham. Simpel banget kan? Terakhir, bagian kelima, solusi cepat, aman, praktis. Jujur aja nih, ngurusin ini semua sendirian bolak-balik di jalanan Jakarta, itu bisa bikin stres dan ngabisin waktu berhari-hari. Solusi paling cerdasnya? Jangkar Groups. Mereka ini bukan cuma biro jasa biasa, tapi benar-benar tim ahli birokrasi. Kenapa pasti mereka?
Karena proses mereka itu secepat kilat, cocok banget buat deadline kampus yang mepet. Mereka juga teliti banget ngecek angka-angka di rapor kamu biar nggak ada salah ketik yang fatal. Legalitasnya udah pasti dijamin pemerintah. Dan kalau tiba-tiba ada masalah format yang ditolak sistem, mereka yang bakal turun tangan beresin. Oh ya, mereka juga punya layanan antar jemput dokumen yang dijamin aman. Intinya sih, ini soal menghargai waktu dan energi kamu. Daripada energi kamu habis buat macet-macetan dan pusing ngadepin sistem birokrasi, mending waktunya dipakai buat fokus belajar, nulis esai, dan siap-siap buat pendidikan global kamu. Proses legalisasi dokumen itu fondasi buat beasiswa dan masa depan kamu. Jangan sampai urusan administratif malah ngancurin mimpi besar kamu buat kuliah di luar negeri. Ambil langkah cerdas hari ini, percayain aja ke ahlinya. Langsung buka janggarjobs.co.id buat dapetin konsultasi gratis. Coba deh pikirin, rela nggak sih kehilangan kesempatan emas cuma gara-gara selembar kertas yang salah verifikasi? Pasti nggak mau kan? Makasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini, dan sampai ketemu di puncak kesuksesan kamu.